Halo para saintis muda Indonesia, selamat datang di SainPod, Saintis Podcast episode kelima. Saintis Podcast dipersembahkan oleh Pesta Sains Nasional 2021. Selamat mendengarkan. Halo para saintis muda Indonesia, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya, dan stay safe everyone. Nah, kembali lagi di SainPod, hari ini ditemani oleh aku, Siti Aisyah, dan rekanku. Zulfa Meilida. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, Zulfa. Siapa tuh Aisyah? Kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasinya IPB. Beliau menjadi third most outstanding student of IPB University dan juga menjadi Vice Director of Forum for Scientific Studies for CHES IPB. Wah, keren banget kan? Mungkin nih tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil aja kali ya. Di sini udah ada Bang Muhammad Eki Dwi Ananda. Halo Bang Eki. Halo teman-teman, halo Zulfa. Oke, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah aku kabarnya sehat, baik-baik juga. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Mungkin sebelum kita mulai nih Bang, boleh dong Bang Eki memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan kalau boleh tahu nih Bang Eki lagi sibuk apa ya akhir-akhir ini? Oke, thank you teman-teman. Alhamdulillah. Sekali lagi aku perkenalkan, nama aku Muhammad Eki Dwarnanda. Aku mahasiswa Departemen Biokimia, Angkatan 55. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, alhamdulillah diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi ketiga tingkat IPB University pada tahun ini, tahun 2021. Nah, untuk kesibukannya pada saat ini, tentunya aku baru selesai melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di domisiliku di Jambi. Selain itu, aku juga masih aktif sebagai Vice Director di Forum for Scientific Studies, salah satu UKM keilmiahan yang ada di IPB. Kemudian aku juga saat ini sedang menggeluti beberapa bidang di bidang kepenulisan ilmiah. Aku sedang menulis beberapa jurnal, dan saat ini sedang melaksanakan penelitian Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM, seperti itu. Wah, sesuai dengan prestasinya nih ya teman-teman. Sangat berprestasi sekali. Dan kegiatannya itu sangat banyak, nggak cuma itu-itu aja gitu. Oke nih Bang Eki, tanpa berlama-lama lagi, sesuai tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang apa nih Aisyah? Tentang bagaimana cara menjadi seorang saintis. Iya, benar banget. Bagaimana cara menjadi seorang saintis. Nah, sebelumnya aku tuh penasaran nih Bang, sama pendapat Bang Eki itu tentang saintis. Boleh nih Bang, disampaikan pendapatnya apa? Oke, tentang scientist ya. I think scientist itu cool, teman-teman. I think scientist is sexy gitu ya. Karena menurutku seorang scientist itu adalah seorang yang berusaha gitu, try to understand why the world is as we see it and how it came to be gitu. Jadi memang mereka coba try to discover something new, atau bahkan mereka coba untuk improve gitu ya. Sesuatu, something become a better thing kayak gitu. Jadi I think scientist is cool and sexy, teman-teman. Wah, keren banget nih ya. Pandangan Bang Eki, apa sih definisi dari apa seorang saintis itu? Nah nih Bang, kalau misal aku boleh tahu, menurut Bang Eki, saintis itu siapa aja sih? Apakah saintis sebutan hanya untuk seseorang yang mendapatkan pendidikan formal? Atau apakah saintis harus berkuliah? Iya, tadi kan tentang perspektifku gitu ya, saintis itu seperti apa, aku sebut cool and sexy. Tapi kita bisa coba mulai dari definisi tadi ya, belum dielaborasi terlebih jauh gitu ya. Jadi menurut aku, saintis gitu, in Indonesia mungkin ilmuwan. Jadi seorang saintis ini adalah seseorang gitu ya, yang ahli dalam suatu ilmu pengetahuan. Especially mungkin di ilmu pengetahuan alam, atau bisa lebih luas daripada itu. Bisa di beberapa bidang fields atau di beberapa interest yang lain kayak gitu. Intinya mereka ahli dalam suatu ilmu pengetahuan, atau bisa juga mereka seseorang gitu ya yang melaksanakan scientific research gitu ya untuk meningkatkan knowledge yang ada di beberapa bidang seperti itu. Intinya mereka punya scientific tools gitu yang mereka gunakan untuk discover something new, untuk melihat sebuah permasalahan, untuk menemukan jawaban dari apa yang sedang ditanyakan seperti itu. Tentunya ini bermain dengan tools, data, kemudian tentang evidence juga, bukti gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar berasumsi atau tidak hanya sekedar berhipotesis, tapi berusaha untuk
membuktikan hipotesis yang ada, kemudian bisa mengkomunikasikan hasil dari temuan mereka seperti itu. Nah, menurut aku pribadi, kalau ditanya gitu, apakah seorang saintis ini cuma orang yang mendapatkan pendidikan formal, dan apakah seorang saintis itu harus berkuliah? Nah, kalau berbicara dari segi profesi gitu ya, I think saintis pada saat ini itu sudah sangat dikenali gitu ya. Tapi sepengetahuanku, there is no formal process gitu ya untuk menentukan who is a scientist and who is not a scientist gitu. I think anyone can be scientist in some sense gitu ya. Beberapa profesi mungkin membutuhkan semacam beberapa legal requirements gitu ya untuk si seorang saintis ini bisa melakukan praktis gitu atau bisa kita sebut dengan lisensi gitu. Dan mungkin ada beberapa saintis yang mereka itu adalah independent scientist gitu, meaning mereka melakukan practice science gitu on their own gitu. Jadi kalau berbicara tentang profesi, kita butuh yang namanya pendidikan gitu kan, karena butuh beberapa requirement, kewajiban untuk beberapa dokumen-dokumen legal gitu. Mungkin kita bisa kasih contoh sebagai data scientist atau beberapa researcher gitu ya yang ada di beberapa bidang. Tapi tadi yang aku bilang bahwasanya kita bisa gitu ya mendefinisikan seorang saintis, tapi dia tidak harus mendapatkan pendidikan formal. Jadi mereka melakukan their own gitu, practice science-nya on their own, seperti itu teman-teman. Wah, ternyata saintis itu bukan hanya sebutan untuk seseorang yang berpendidikan formal ya, Bang. Ternyata menurut Bang Eki itu semua orang bisa menjadi saintis tanpa pendidikan formal, tetapi masih sesuai dengan jurusan yang diambil. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, menurut Bang Eki, gimana sih caranya menjadi seorang saintis? Khususnya untuk para saintis muda nih yang lagi dengerin Science Pod ini nih Bang. Oke, kalau misalnya kita berbicara gitu ya tentang gimana kita bisa jadi seorang saintis gitu. Um, Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang saintis. Entah itu untuk menjadikan saintis sebagai sebuah pekerjaan gitu ya, gelar pekerjaan kepada kita, atau kita hanya menerapkan prinsip-prinsip atau makna-makna yang dilakukan oleh seorang saintis atau yang ditanamkan oleh seorang saintis di dalam dirinya gitu. Jadi kembali lagi yang ke pertanyaan sebelumnya bahwasanya saintis itu bisa jadi profesi, and at the same time ada perspektif lain gitu untuk memaknai seorang saintis. Contohnya mungkin yang bisa aku berikan adalah aku mungkin tergabung gitu ya di salah satu UKM keilmiahan yang ada di IPB. Dan kita itu punya sapaan nih, Zulfa dan Aisyah, untuk seorang membernya adalah sebagai seorang saintis gitu. Jadi kita bukan seseorang yang apa ya melalui beberapa tahap pendidikan gitu ya, mungkin untuk menjadi seorang saintis gitu, tidak harus S2 dulu, S3 gitu kan. Tapi kita seorang mahasiswa yang pengen menerapkan gitu nilai-nilai atau makna-makna dari seorang saintis. Jadi memang saintis itu bisa dimaknai dari perspektif yang lain gitu. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa yang mungkin nanti ke depannya tidak bekerja di bidang sains gitu, tidak bekerja sebagai seorang saintis atau researcher gitu, tapi kita bisa memaknai nilai-nilai ataupun value gitu yang dibawa oleh seorang saintis. Nah, untuk bisa menerapkan nilai-nilai itu kita harus tahu dulu nih, kira-kira seorang saintis itu dikarakteristikan seperti apa. Nah, kalau dari pandanganku, seorang saintis itu memiliki curiosity gitu ya. Jadi memiliki curiosity yang tinggi, keinginan tahu yang tinggi. Mereka mencoba untuk mengobservasi dan bertanya gitu dengan apa yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi yang tadi aku bilang, mereka coba memahami sebenarnya fenomena-fenomena alam yang terjadi gitu ya. Contohnya di sekitar kita itu terjadi karena apa gitu, dan bagaimana kita sebagai seorang human being gitu bisa berdampak dengan melakukan scientific research untuk bisa mengimprove gitu apa-apa yang sudah ada gitu. Tentunya dalam hal-hal yang positif gitu ya, sesuai dengan kode-kode etis yang berlaku seperti itu. Nah, selain curiosity, I think seorang scientist gitu ya, di dua makna tadi, bisa profesi atau bisa kita ambil maknanya atau value-nya saja. Seorang saintis itu juga seorang yang explore gitu ya, explore the world around them gitu. Jadi mereka coba melihat, mencoba lebih peka gitu, lebih proaktif terhadap lingkungan di sekitar mereka gitu. Jadi mereka coba punya kepekaan yang lebih tinggi mungkin daripada orang lain
untuk melihat permasalahan apa yang terjadi di sekitarnya, untuk melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya seperti itu. Selain proaktif dan juga curiosity gitu ya, seorang saintis itu adalah seorang yang punya kreativitas tentunya. Jadi mereka bisa melihat sesuatu dari perspektif yang lebih kreatif gitu, perspektif yang lebih beda daripada orang lain di dalam konteks yang positif gitu. Nah, tidak hanya kreatif, mereka juga adalah orang yang persisten gitu, orang yang memiliki perseverance yang tinggi. Karena seorang saintis gitu ya, mereka kan selalu mencoba mengobservasi gitu ya apa yang ada di sekitar mereka, mencoba memberikan apa ya tingkat kepekaan gitu ya yang tinggi, yang lebih tinggi gitu untuk melihat permasalahan di sekitarnya, dan dalam prosesnya mereka pasti menemui beberapa kegagalan gitu. Tidak langsung mereka mendapatkan sebuah kesimpulan, tidak langsung mereka mendapatkan sebuah analisis gitu ya. Tapi tentunya pasti ada proses di balik perjalanan panjang yang mereka lakukan gitu, dan di dalam prosesnya tentu ada beberapa hal kesalahan, kegagalan. Jadi seorang saintis itu tidak mudah menyerah. Mereka punya persistensi yang tinggi kayak gitu. Jadi mereka selalu belajar dari kegagalan-kegagalan kayak gitu. Selain itu, seorang saintis menurut aku mereka itu antusias untuk discover gitu ya something new seperti sudah kita sebutkan di awal. Nah, gimana sih caranya gitu ya untuk bisa menjadi seorang saintis gitu. Tadi kita sudah tahu nilai-nilainya. Yang pertama gitu, yang bisa aku berikan bagi teman-teman yang pengen menjadi seorang saintis, bagi para pendengar Sainpod gitu ya, pengen jadi seorang saintis untuk dalam profesinya atau untuk menerapkan nilai-nilai seorang saintis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus melakukan self discovery terlebih dahulu. Menurut aku, apapun yang kita lakukan akan menjadi sebuah hal yang penting. Kita tahu diri kita sendiri dulu lebih dalam gitu. Sebenarnya kita itu sukanya apa gitu, kita itu bisanya di bidang apa gitu, kita itu passionate ketika kita melakukan apa gitu. Jadi itu adalah contoh beberapa pertanyaan kita melakukan self discovery gitu. Fungsinya self discovery sebenarnya tidak hanya mengetahui apa yang sebenarnya belum kita ketahui dari diri kita sendiri gitu, tapi juga bisa memetakan gitu bidang apa yang kita akan tekuni sebagai seorang saintis gitu. Karena menurut aku seorang saintis itu punya gitu fokus gitu ya, walaupun tidak membatasi ruang lingkup mereka, tapi biasanya seorang saintis itu diidentikan dengan spesialisasi gitu. Mereka bisa expert di salah satu bidang gitu. Jadi dengan melakukan self discovery kita bisa tahu bidang apa yang kita pengen tekuni, bidang apa yang kita sangat passion gitu untuk kita dalami lebih jauh gitu. Itu untuk hal yang pertama untuk menjadi scientist gitu. Terus yang kedua adalah explore teman-teman. Jadi bagi teman-teman pendengar Sainpod gitu yang mungkin masih SMA atau masih mahasiswa baru atau siapapun lah gitu, menurut aku explore ini adalah tahap terpenting di dalam kehidupan gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba banyak hal. Selama mencoba banyak hal itu teman-teman melakukan pertimbangan. Artinya apa? Teman-teman tetap responsibel gitu ya, tetap bertanggung jawab dengan apa yang teman-teman pilih gitu dalam hal eksplorasi diri. Karena kan explore mungkin tujuannya untuk ya tadi self discovery. Kita pengen tahu sebenarnya diri kita itu minatnya di mana gitu. Kita pengen nekunin apa itu seperti apa gitu kan, itu self discovery. Jadi jangan takut untuk explore banyak hal, kemudian kita belajar dari explore itu, kita coba ambil lesson learn-nya gitu ya dari eksplorasi diri kita itu, dan itu kita jadikan bekal gitu untuk menghadapi apa yang ada di depan. Sehingga ketika kita sudah melakukan self discovery, ketika kita sudah explore gitu ya, kita bisa mendapatkan sebuah purpose. Purpose ini menurut aku menjadi poin penting gitu ya, entah itu sebagai seorang saintis atau entah itu menjadi seorang yang gitu. Jadi menurut aku ketika kita punya purpose, ketika kita punya makna dalam menjalani kehidupan, itu akan lebih memudahkan kita gitu untuk mengetahui step by step apa yang harus kita lakukan dalam mengarungi kehidupan kayak gitu. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang belum tahu gitu purpose hidupnya apa, bisa juga didapatkan dalam self discovery. Nah, yang paling paling konkret yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi seorang saintis adalah dengan mengikuti kegiatan PSN gitu yang diadakan oleh FMIPA IPB University gitu. Wah, ternyata banyak banget ya cara untuk menjadi seorang saintis. Jadi, saintis itu bukan hanya sebatas profesi ya, teman-teman. Saintis juga bisa dimaknai dari sudut pandang lain, misalnya pola pikir, dan juga
cara untuk menerapkan value-value yang didapat dari seorang saintis itu sendiri. Nah, teman-teman, para saintis muda yang lagi dengerin juga, boleh banget nih mengikuti arahan dan tips and trick dari Bang Eki tadi, yaitu jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal, karena memang sebuah proses itu panjang ya Bang Eki ya, pasti ada aja gitu Iya, kegagalannya. benar. Nah, Setuju. oke, mungkin itu aja ya dari aku. Atau mungkin Zulfa ada yang mau ditanyain lagi nih tentang gimana sih caranya jadi seorang saintis? Dari aku cukup sih, karena benar-benar jelas banget sih tadi Kak, apa Bang Eki nih ngejelasinnya. Kayak, nah semuanya boleh ngikutin nih apa tips and trick dari Bang Eki tadi. Yang terakhir nih Bang, boleh dong kasih closing statement dari Bang Eki untuk para pendengar Sainpod yang mungkin ingin menjadi seorang saintis. Oke, kalau untuk closing statement gitu ya, bagi para pendengar Senpot yang sedang mendengarkan podcast kita pada saat ini gitu ya, yang bisa aku sampaikan adalah terlepas gitu ya, apapun profesi nantinya yang akan teman-teman geluti gitu ya, apapun pekerjaan yang teman-teman akan lakukan di masa depan gitu. Nilai-nilai seorang saintis yang tadi kita sudah sebutkan dan mungkin ada banyak lagi nilai saintis yang teman-teman bisa eksplor lebih jauh dengan berdiskusi dengan banyak orang gitu, dengan mengetahui dengan sendirinya gitu, dengan searching gitu ya. Nilai-nilai saintis itu bisa kita terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu karena nilai-nilai ini punya manfaat gitu tidak hanya dalam lingkup profesi tapi tadi untuk mengarungi kehidupan gitu. Nah, pesanku untuk teman-teman jadilah seorang manusia yang punya punya sifat open minded gitu ya karena kita tahu kita ada di lingkungan yang begitu beragam, bervariasi dan ketika kita punya pikiran yang terbuka gitu ya, tidak terbuka di sini bukan hanya terbuka di sini maksudnya bukan absorb gitu ya semua hal tanpa melakukan filtrasi, tapi intinya kita bisa memilah gitu ya mana yang baik, mana yang buruk di tengah banyaknya perspektif dan kita bisa terbuka akan hal itu menjadi sangat penting bagi seorang saintis gitu. Jadi dia tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri, tidak hanya fokus kepada suatu permasalahan, tapi dia bisa menerima gitu apa yang orang lain sampaikan, apa pendapat dari orang lain gitu. Karena akan ada banyak sekali perspektif gitu ya. Apalagi menjadi seorang saintis butuh banyak masukan, butuh banyak belajar gitu. Pesanku yang kedua, teman-teman juga bisa menjadi seorang pembelajar gitu ya. I think life is journey, teman-teman. Jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pembelajar dengan menikmati berbagai proses di dalam perjalanannya gitu. Jadi seorang saintis itu never stop untuk learning gitu ya, never stop untuk belajar banyak hal dan tetap punya persisten yang tinggi dalam menjalani kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Selain itu, teman-teman bisa menjadi seorang yang proaktif, kreatif juga gitu tentunya dalam menjalani kehidupan. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi saintis, bisa terapkan value itu dan mungkin teman-teman bisa ikut dan berpartisipasi di kegiatan PSN. Iya, bener banget. Bisa dari mendaftar PSN ya, Bang. Nah, terima kasih ya Bang Eki untuk closing statement yang sangat keren banget nih. Nah, Aisyah, hari ini kita jadi tahu ya bagaimana cara menjadi seorang saintis. Betul banget, Zulfa. Karena menurut Bang Eki sendiri, seorang saintis itu bukan hanya sebatas profesi ya. Seorang saintis juga tergantung sudut pandang kita gitu. Dalam memikirkan sebenarnya siapa sih yang cocok dijadikan sebagai seorang saintis gitu. Karena seorang saintis ini selain bisa dimaknai sebagai profesi, tetapi orang yang bisa menerapkan prinsip atau value dari seorang saintis seperti rasa antusias, proaktif, dan kreatif itu juga bisa dikatakan sebagai seorang saintis. Dan selain itu, seseorang yang eksplor dengan permasalahan di dunia ini, yang peka dengan masalah di dunia ini, dan mencoba untuk memecahkan masalah tersebut juga dapat dikatakan sebagai seorang saintis nih. Simpulan yang tadi udah kita dengar nih dari Bang Eki, itu keren banget gak sih? Justru kita jadi tahu gitu, karena Bang Eki benar-benar menjelaskan secara lengkap dan detail dari A sampai Z gimana sih caranya untuk menjadi seorang saintis. Bener banget, Aisyah.
Keren banget penjelasan dari Bang Eki pokoknya. Dan buat teman-teman saintis muda di luar sana yang ingin menjadi seorang saintis, bisa banget loh dimulai dari sekarang. Apalagi kalian yang sudah mendaftar di ajang Pesta Sains Nasional 2021. Karena tanpa kalian sadari, itu adalah langkah awal untuk mewujudkan impian kalian menjadi seorang saintis loh. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah ya. Aduh, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung podcast. Mungkin pertama-tama kita sampaikan terima kasih dulu kali ya untuk Bang Eki karena telah meluangkan waktunya dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih ya Bang Eki. Terima kasih Bang Sama-sama Eki. teman-teman. Semoga bermanfaat gitu ya diskusi kita tadi untuk teman-teman pendengar Sainpod. Amin, amin. Dan untuk saintis muda di luar sana, jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dan jangan lupa untuk vaksin ya. Aku Siti Aisyah bersama rekanku Zulfa Meilida pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah.